Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 November 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 164, masih tentang tema bacaan zikir pagi petang bagian yang ke-8. Berarti kita sudah belajar berapa bacaan? 7 bacaan. Hari ini kita akan mempelajari sebuah bacaan yang tidak terlalu panjang, yang dianjurkan untuk dibaca di pagi hari sekali dan sore hari juga sekali. Berapa kali? Pagi hari sekali, sore hari juga sekali. Bacaan tersebut adalah Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Sudah hafal? Sampun? Alhamdulillah. Sing sampun nggih sampun, sing dereng nggih dereng. Saya bacakan dulu, nanti panjenengan bisa mengikuti. Ya Hayyu Ya Qayyum. Monggo. Birahmatika astaghith Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Sekali lagi. Ya Hayyu Ya Qayyum. Monggo. Birahmatika astaghith Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Bagus, sekarang kita baca bersama-sama 1, 2, 3.
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Terjemahannya, ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurusi makhluknya. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfatain, janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Bacaan ini landasannya adalah sebuah hadis dari sahabat Nabi SAW, yaitu Anas bin Malik. Sinten? Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Beliau menuturkan, pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah. Sinten? Fatimah radhiyallahu anha, ma yamna'uki an tasma'i wasiyati. Wahai Fatimah, apa yang menghalangimu untuk menyimak wasiat yang akan aku sampaikan? Jadi Nabi SAW ini menyampaikan apa? Wasiat. Biasanya wasiat ini penting apa buatan penting? Penting. Biasanya wasiat itu yang disampaikan sesuatu yang remeh-remeh, nopo yang penting-penting? Yang penting-penting. Kalau ada orang mau meninggal, kira-kira wonten napa mboten sing wasiat ke sandal jepitku sing selen niku? Wonten napa mboten? Mboten. Biasanya sing dipesenaken apa? Oke, tanah sing 10 hektar. Ya. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang urgen. Kalau sesuatu yang remeh-temeh itu enggak akan disampaikan. Berarti apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW kepada Fatimah itu sesuatu yang penting. Karena Nabi SAW menamakan hal yang akan disampaikan ini sebagai sebuah wasiat. Apa wasiat Nabi SAW kepada Fatimah? Bacalah setiap pagi dan petang, Ya Hayyu Ya Qayyum, terus sampai akhir hadis. Ini dalilnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Bapak Ibu yang kami hormati, doa ini luar biasa seandainya kita paham betul kandungan yang ada di dalamnya. Inti dari doa ini adalah mengajarkan kepada kita tentang wajibnya kita untuk bergantung kepada Allah dalam segala urusan. Napa? Bergantung kepada Allah dalam segala urusan. Urusan duniawi napa ukhrawi? Ukhrawi napa duniawi? Duniawi dan ukhrawi. Semua urusan kita harus bergantung kepada Allah. Dan jangan sekali-kali mengandalkan kemampuan pribadi. Walaupun kita memiliki banyak fasilitas. Fasilitas kekayaan,
fasilitas jabatan, fasilitas kedudukan. Sebanyak apapun fasilitas yang kita miliki, jangan sampai kita lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Percaya dirinya seorang muslim. Percaya diri itu singkatannya apa? PD. Kepedean seorang muslim itu bukan karena kemampuan pribadinya, bukan. Kepedean seorang muslim itu karena dia yakin punya Allah yang maha kuat. Kepedean muslim itu bukan karena kemampuan pribadinya, karena manusia itu aslinya lemah nopo kuat? Lemah. Nopo sing lemah? Segalanya. Ya kekuatannya, ya hatinya, ya kemampuannya, ya fisiknya, semuanya. Allah sampaikan itu dalam surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ketika kita sampaikan ini bukan supaya kita itu ngelokro, turu baik, ongap, angup, bukan seperti itu. Tapi supaya kita berusaha mencari bantuan dari yang maha kuat. Sinten? Allah. Al-Qawiyyu, yang maha kuat. Maka menarik sekali untuk kita renungi. Doa ini diawali dengan tawassul. Doa ini diawali dengan apa? Tawassul. Tawassul menggunakan apa? Menggunakan Asmaul Husna. Dan juga tawassul dengan sifat Allah. Tawassul dengan nama-nama Allah dan tawassul dengan sifat Allah. Apa itu nama Allah yang disebutkan? Ya tadi, ya Hayyu, ya Qayyum. Al-Hayyu dengan Al-Qayyum itu termasuk Asmaul Husna. Sifat Allah mana? Birahmatika. Rahmat Allah, itulah sifat. Mari kita kupas satu persatu. Ya Hayyu. Al-Hayyu. Apa artinya Al-Hayyu? Yang maha hidup. Kulo kali panjenengan hidup napa mboten? Hidup. Terus bedanya dengan Allah napa? Kalau Allah itu maha, kalau kita hidup tok. Bedane maha hidup kali hidup tok nopo? Kalau maha hidup itu kehidupannya sempurna, kalau hidup tok kehidupannya banyak kekurangannya. Apa bedanya maha hidup sama hidup tok? Kalau maha hidup itu kehidupannya nopo? Sempurna. Kalau cuma hidup, kehidupannya banyak kekurangannya. Apa contoh kekurangan hidupnya manusia? Kekurangannya ada awalnya, ada nopo? Akhirnya. Ada awalnya itu maksudnya jenengan itu ada di muka bumi, itu ada awalnya. Awalnya kapan? Ketika lahir ke muka bumi. Dan ada akhirnya. Kapan akhirnya? Ketika mati. Mati ini kapan? Wallahu a'lam. Walaupun kita tidak tahu kapan kita mati,
tapi kita bisa memastikan bahwa semua dari kita pasti bakalan mati. Itulah kekurangan kehidupan kita. Kehidupan kita itu ada awalnya, ada apanya? Akhirnya. Di tengah-tengah kehidupan yang diawali dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian, di tengah-tengah kehidupan itu juga banyak kekurangannya. Kadang sakit, kadang tidur, kadang ngantuknya pas pengajian lagi. Itu kekurangan. Ya, kekurangan apa kelebihan? Saged sare niku kekurangan apa kelebihan? Kelebihan apa kekurangan? Bisa tidur, kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Kelebihan apa kekurangan? Tergantung. Tergantung kapan gitu maksudnya. Pas pengajian bisa turu ya. Kelebihan apa kekurangan? Kekurangan gue. Ya, kok sempat-sempatnya lagi ngaji turu gitu. Nah, kelebihan kapan? Kalau waktunya tidur. Malam hari ba'da isya gampang tidur, itu kelebihan. Jadi manusia itu kehidupannya banyak kekurangan. Berbeda dengan kehidupan sinten? Allah. Kalau kehidupan Allah Azza wa Jal itu sempurna. Kapanpun Allah tetap hidup. Sejak kapanpun sampai kapanpun. Kemudian kehidupan Allah itu tidak ada kekurangannya sama sekali. Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah tidur. Apa ayatnya? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa artinya? Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Bismillah. Itu kesempurnaan kehidupannya Allah. Jadi Allah itu maha sempurna. Makanya di dalam doa ini kita mengingat nama Allah Al-Hayyu, yang maha hidup. Karena kita mau minta tolong sama Allah. Ketika kita mau minta tolong, maka hendaknya yang dimintai tolong itu adalah zat yang nggak pernah ngantuk, yang nggak pernah tidur. Kenapa? Kalau sampai kita lagi kepepet minta pertolongan, kok yang dimintai tolong tidur, gimana? Susah kita. Ya. Contoh misalnya, Bapak jenengan mengantarkan istri ke rumah sakit. Dalam keadaan istri ketubannya sudah pecah. Dan di saku duitnya pas-pasan. Estimasi jenengan itu suami estimasinya istri nanti proses bersalinnya akan berjalan lancar, normal. Begitu sampai di bidannya mengatakan, wah ini harus dirujuk kemana? Rumah sakit. Begitu ditangani sama dokter kandungan, waduh, sungsang. Kenapa? Sungsang. Ini harus dioperasi, harus disesar. Nun sewu, Bu, dokter, biayanya berapa? Ya 15 pada dia. 15 nopo. Ya orang mungkin 15.000, 15
juta. Padahal nang sake jenengan pinten? 500.000. Terus pripun Bu Dokter? Ya coba kita kita tunggu dulu. Setengah jam kemudian bagaimana? Nanti kalau memang posisinya tidak berubah, maka mau tidak mau harus operasi. Wis jenengan banyak aja berdoa, minta kepada Allah, nyuwun kepada Allah. Maka jenengan sebagai suami pergi ke musola yang ada di rumah sakit. Jenengan sholat berdoa. Kira-kira dongane jenengan saat itu khusyuk napa mboten? Deyan seumur-umur lebih tahu donga sekhusyuk itu. Gole menghibah, gole merintih, gole nangis, itu dahsyat. Minta kepada Allah agar Allah berkenan membalikkan bayi itu. Ya mbuh kepriye carane bayine ngulet apa kepriwe terus dadi balik, gitu kan? Coba jenengan bayangkan. Dalam suasana darurat seperti itu kok misal yang kita mintai sedang tidur. Apa ya kita nggak pusing? Dan alhamdulillahnya Allah itu nggak pernah nopo tidur. Jenengan minta kepada Allah jam 12 siang, saged? Saged. Jenengan minta kepada Allah jam 12 malam, saged? Saged. Sekarang kalau jenengan ngajukan proposal ke Pemda jam 1 bengi, pripun? Tutup. Alhamdulillah Allah itu tidak seperti manusia. Makanya di dalam hadis ini diawali dengan nama Al-Hayyu. Untuk menumbuhkan keyakinan kita bahwa yang sedang kita mintai tolong itu tidak akan pernah berhalangan. Tidak ada liburnya, tidak ada jam dinasnya. Kapanpun kita minta bantuan, maka Allah siap untuk Al-Hayyu. Napa Al-Hayyu? Yang Maha Hidup. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua napa? Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya yang maha berdiri sendiri dan maha mengurusi makhluknya. Apa artinya Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri dan maha mengurusi makhluknya. Apa maksudnya maha berdiri sendiri? Maksudnya Allah itu tidak butuh bantuan siapa-siapa. Allah itu ada dengan dirinya sendiri. Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri. Allah itu mengurusi makhluknya dengan dirinya sendiri. Tanpa memerlukan bantuan siapapun. Justru siapapun membutuhkan apa? Bantuan dari Allah. Inilah yang sedang kita minta. Yang sedang kita mohon bantuannya adalah yang peduli dengan urusan makhluknya. Sehingga kita tidak perlu merasa khawatir akan dicuekin. Kita tidak perlu merasa khawatir akan diterlantarkan. Karena Allah Al-Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Tawassul berikutnya adalah dengan sifat Allah. Birahmatika. Apa tadi rahmatika? Kasih sayangmu. Allah punya sifat kasih sayang. Kasih sayang Allah itu luas atau sempit? Luas atau sangat luas? Sangat luas.
Saking luasnya kasih sayang Allah, semua makhluk menikmati kasih sayangnya. Kalau saya katakan semua makhluk, berarti orang kafir masuk atau tidak? Masuk. Setan masuk atau tidak? Masuk. Ular, binatang berbisa, masuk napa mboten? Masuk. Semua makhluk merasakan kasih sayang Allah. Saking noponya? Saking luasnya. Apalagi manusia-manusia yang beriman, yang disayang sama Allah, pasti mereka masuk ke dalamnya. Sehingga keliru seandainya sampai kita berputus asa, itu keliru. Apapun alasannya, tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Sesulit apapun ujian hidup yang kita alami, tidak boleh kita putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Karena orang-orang kafir saja yang tidak beribadah kepada Allah dikasih rizki oleh Allah, apalagi orang yang beriman. Birahmatika astaghith. Astaghith itu artinya aku mohon apa? Pertolongan. Aku mohon bantuan. Kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang kita mintai bantuan? Aslih li sya'ni kullah. Apa yang kita mintakan kepada Allah? Ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya. Tadi saya sudah sampaikan di awal, semuanya itu urusan dunia apa urusan akhirat? Urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan akhirat niku napa Ustaz? Urusan akhirat itu ibadah. Kita itu butuh bantuan Allah supaya bisa beribadah atau tidak? Kita ini butuh bantuan Allah supaya bisa beribadah atau tidak? Butuh. Panjenengan ngaji sekarang di masjid ini, itu dengan bantuan siapa? Bantuan Allah atau sopir angkot? Dengan bantuan Allah. Kemudian dengan bantuan sopir angkot. Bantuan Allah itu yang paling pokok. Siapa yang menggerakkan kaki kita sampai ke sini kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita bisa sholat dengan bantuan Allah. Kita bisa puasa dengan bantuan Allah. Kita mau bersedekah dengan bantuan Allah. Kita bisa membaca Al-Quran dengan bantuan Allah. Setiap amal soleh yang kita kerjakan semuanya bisa lancar dengan bantuan sinten Allah. Ini urusan akhirat. Urusan dunia kita juga butuh bantuan Allah. Semua urusan dunia, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan hubungan kita dengan tetangga, urusan hubungan kita dengan teman, semua urusan-urusan duniawi kita butuh bantuan Allah. Maka seberat apapun masalah yang kita hadapi, masalah rumah tangga, mungkin ada di antara kita diuji, naudzubillahi min dzalik, pasangannya selingkuh. Ujian apa mboten? Ujian. Minta kepada Allah. Baca doa ini. Ya. Supaya apa? Supaya urusan kita dilancarkan sama Allah. Mungkin ada di antara kita diuji oleh Allah dengan anak yang susah diatur. Kon salat jawabe engko. Kon ngaji jawabe engko.
Kon nonton TV jawabnya engkau maning. Ya. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang seperti ini, baca doa. Birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah. Ketika kita menghadapi urusan bisnis, yang namanya rezeki ya wajar. Kadang naik, kadang apa? Turun. Kadang lancar, kadang macet apa seret? Ya, saking seretnya jadi apa? Jadi macet. Itu wajar. Terus gimana Ustaz? Minta sama siapa? Sama Allah. Birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah. Itu pentingnya Bapak Ibu kita melakukan renungan kandungan. Jadi ketika kita membaca doa ini, kita akan faham bahwa ternyata bacaan yang kita rutin, doa yang rutin kita baca ini ternyata cakupannya sangat luas. Sehingga ketika kita baca doa ini, harapannya seluruh urusan kita, entah itu urusan duniawi maupun urusan apa? Ukhrawi, semuanya akan dilancarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seandainya Allah kabulkan, urusan kita semuanya lancar. Pernah atau tidak jenengan urusan kabehan lancar? Pernah? Pernah napa mboten? Pernah, alhamdulillah. Ora ketang? Ora ketang sedina dalam setahun apa seminggu? Ketika permohonan kita dikabulkan sama Allah, urusan semua lancar. Urusan semua lancar itu contohnya ya, sholat 5 waktu mempeng, rezeki lancar, bocah manut sehat walafiat. Ketika seluruh permintaan kita ini dikabulkan sama Allah, ingat Allah mengabulkan semata karena kasih sayangnya, semata karena rahmatnya, bukan karena kita memang layak untuk mendapatkan itu. Ingat baik-baik ini. Ketika Allah kabulkan permintaan kita, bukan karena kita adalah manusia istimewa, bukan karena kita manusia mulia sehingga layak mendapatkan itu semua, bukan. Tapi Allah berikan itu semata-mata karena belas kasihan Allah. Makanya di dalam hadis ini, dalam doa ini ditutup dengan kalimat wala takilni ila nafsi torfata ain. Apa kandungan dari kalimat wala takilni ila nafsi torfata ain? Kandungannya adalah kita mengakui akan kefakiran kita. Kita mengakui akan kebutuhan total kita kepada Allah. Kita mengakui kapanpun dan dimanapun kita butuh pertolongan Allah. Tanpa ada bantuan dan pertolongan Allah, kita tidak bisa apa-apa. Walaupun kita kaya, walaupun kita punya jabatan, walaupun kita kedudukan ningrat, walaupun kita keturunan orang ningrat, tanpa ada bantuan Allah kita tidak bisa apa-apa. Saya tanya sama jenengan, orang kaya raya apa mesti bisa makan? Saya tanya sama jenengan, orang kaya raya apa mesti bisa makan? Belum tentu. Belum tentu. Walaupun dia punya apa? Duit. Kenapa Ustadz? Orang sudah punya duit belum tentu bisa makan. Oh iya.
Duitnya akeh tapi penyakitnya juga akeh. Kira oleh asam urat, kira oleh gula, kira oleh kolesterol, kira oleh apa-apa, ora oleh. Padahal dia bisa beli emping, dia bisa beli jeroan, dia bisa beli es krim. Tapi ini semuanya nggak boleh, karena dia punya penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya yang menghalangi dia untuk menikmati makanan-makanan enak tadi. Berarti dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Ada orang yang nggak ada gangguan apa-apa. Makanan sudah siap di hadapan dia, lauknya lengkap, sayurnya lengkap, minumannya lengkap. Kurgari nopo? Kurgari ngeplok, tinggal menyuap saja. Begitu tangan dimasukkan ke piring, sendok dipegang, dimasukkan ke piring, akan diangkat, tahu-tahu nopo? Stroke. Tahu-tahu stroke, nggak jadi ngeplok. Kita ini kalau tidak dibantu oleh Allah, tidak mungkin Pak Bu bisa melakukan apapun ya. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini mengajarkan kita untuk minta wala takilni ila nafsi torfata'ain. Jangan ya Allah engkau jadikan aku bergantung kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Sekejap mata sih nopo? Sekedepan. Sekedep niku pinten menit? Kedip kata siki, pinten menit? Salah, pinten apa? Pinten detik ya, setengah detik, kecuali nek kedep suwe kuwi turu jenengane. Kalau cuma segini aja, subhanallah. Jadi kita ini diajarin oleh Nabi SAW untuk tidak mengandalkan kemampuan pribadi walaupun hanya sekejap. Berarti setiap saat kita harus menghadirkan perasaan butuh kepada Allah. Setiap saat. Gak boleh sekejap mata pun kita lupa itu. Perasaan butuh kepada bantuan Allah itu menunjukkan keimanan yang tinggi. Saya ulangi. Perasaan butuh napa? Bantuan Allah itu menunjukkan keimanan yang tinggi. Sebaliknya, perasaan tidak butuh bantuan Allah itu menunjukkan keimanan yang rendah. Perasaan tidak nopo butuh bantuan Allah itu menunjukkan keimanan yang rendah. Makanya Rasulullah SAW rutin membaca doa ini karena keimanan beliau yang sangat tinggi kepada Allah. Karena beliau sangat kenal Allah, makanya beliau selalu membaca doa ini. Maka monggo kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita dengan selalu menghadirkan perasaan di dalam hati bahwa kita butuh dengan apa? Bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Alhamdulillah kita menyelesaikan kajian pada pagi hari ini. Silakan satu pertanyaan saja bisa disampaikan.
Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, berkenan dengan serial fikih doa dan dzikir di nomor 164 dengan tema bacaan dzikir pagi petang bagian ke-8. Baik Ustaz, kita akan langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Yang pertama datang dari pendengar Radio Insani di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya dzikir pagi petang dalam keadaan junub? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron. Apa hukumnya membaca zikir pagi petang dalam keadaan junub? Dalam keadaan apa? Junub. Wallahu a'lam, boleh. Ya, boleh insyaallah. Akan tetapi sunnahnya ketika kita dalam keadaan junub atau dalam keadaan hadas, sunnahnya adalah menyegerakan untuk mensucikan diri. Kenapa? Menyegerakan untuk mensucikan diri. Itu sunnahnya. Kecuali kalau ada halangan. Ada halangan itu contohnya begini. Panjenengan berhubungan biologis dengan istri malam hari, ba'da isya. Kalau jenengan malam itu langsung mandi, rematiknya apa? Kumat. Berarti ada halangan toh. Tidak apa-apa jenengan tunda sampai pagi menjelang nopo? Subuh. Tidak apa-apa. Tapi kata para ulama, hadas besar. Jadi hadas itu ada kecil, ada nopo? Besar. Hadas kecil itu habis buang air besar maupun air kecil, habis buang angin, itu namanya hadas nopo? Kecil. Hadas besar itu adalah habis junub, datang bulan, nifas, itu namanya hadas besar. Hadas besar ini bisa diringankan, bukan dihilangkan. Bisa diringankan dengan wudu. Kenapa? Diringankan dengan wudu, bukan dihilangkan. Tapi kenapa? Diringankan. Seandainya malam-malam jenengan takut rematiknya kambuh, habis hubungan suami istri nggak mampu untuk mandi, maka ringankanlah hadas besar jenengan dengan wudu. Caranya bagaimana? Nun sewu, masuk kamar mandi, kemaluan dibasuh, ya, karena habis berhubungan biologis kemaluan kotor, dibasuh pakai sabun, dianduki, terus jenengan wudu. Jenengan wudu biasa kayak mau sholat. Setelah itu kemudian jenengan istirahat malam, tidak ada masalah. Nanti mandi besarnya kapan? Pagi menjelang subuh. Ini selain meringankan hadas, juga akan membantu kita untuk fresh ketika bangun. Kalau jenengan tidak percaya, silakan jenengan bedakan antara dua kondisi. Kondisi pertama, setelah berhubungan biologis langsung tidur, dan ini rata-rata orang kayak gitu. Karena nopo? Karena nopo? Capek, lemes, pengennya langsung nopo? Tidur. Ini kondisi pertama. Bedakan kondisi ini dengan kondisi yang kedua. Setelah berhubungan biologis, jenengan bersihkan kemaluan, jenengan wudu, baru kemudian jenengan tidur, baca doa sebelum tidur. Bedakan ketika jenengan bangun. Akan lebih fresh ketika jenengan melakukan kondisi yang kedua. Karena itulah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.